Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di malam hari ini 15 April 2020 ya, di Kota Malang yang barusan ada sedikit hujan. Kita akan membahas tentang teokrasi Kristen versus khilafah Islam. Jadi yang pertama dulu adalah secara historis. Teokrasi Kristen itu muncul di abad ke-5 ya, ketika Romawi kemudian menjadikan Kristen sebagai agama resmi. Sedangkan Yesus itu di abad ke-1 Masehi. Islam muncul abad ke-7. Jadi beda 200 tahun dari awal kemunculan teokrasi. Jadi secara historis memang jauh jaraknya dan juga berbeda penyebabnya. Karena apa? Teokrasi Kristen itu boleh dibilang ya dalam tanda kutip ijtihadnya Paus Gregory I saat itu, ketika mulai muncul pemikiran filsafat bahwasanya di antaranya tokohnya Agustinus, Thomas Aquinas, dan Marilius. Dasarnya seperti Agustinus mengatakan bahwasanya Tuhan itu memiliki wakil di dunia, yaitu Paus. Lalu Aquinas merinci bahwa tugas Paus dan Raja itu sama, tapi tugasnya berlainan. Paus di keagamaan, Raja di keduniaan. Lalu Marsilius itu menitik beratkan bahwa kekuasaan yang diberikan Tuhan itu ya Raja yang memegang. Nah itu, jadi jauh bukan Yesus yang merumuskan teokrasi, karena Yesus tidak mengajarkan politik, Yesus tidak menjadi pimpinan politik. Itu adalah dalam tanda kutip ya inovasi bukan ijtihad ya, inovasi dari Paus Gregory I di abad ke-5 yang nanti berkembang sampai abad 15 gitu ya. Teokrasi Kristen itu yang kemudian nanti di buku saya bisa dibaca menghancurkan peradaban Eropa pada saat itu menjadi abad ke-8. Teokrasi itu asalnya dari bahasa Yunani, yaitu theo dan kratein ya. Theo artinya Tuhan, kratein itu pemerintahan. Jadi memang pemerintahan Tuhan. Itu berbeda dengan pemerintahan Islam yang dibentuk oleh Rasulullah SAW di Madinah ketika beliau mendapatkan dukungan dakwah dari suku Khaus dan Asrod ya di Madinah. Beliau itu nabi sama seperti Yesus yang mengajarkan politik dan beliau menjadi pimpinan politik. Di situ bedanya. Rasulullah pimpinan politik sekaligus nabi. Beliau menghukumi orang, bahkan merajam orang, ya kan, menetapkan hukum-hukum ekonomi, politik, sosial. Nah, itu pimpinan politik. Karena nabi terakhir ini memang menjadi contoh untuk kehidupan manusia hingga akhir zaman. Makanya dia adalah contoh ideal dalam segala aspek kehidupan. Kalau beliau tidak mengajarkan cara berpolitik, bagaimana mengatur hidup dengan politik Islam yang benar, pasti diragukan nanti. Nabi bukan untuk semesta alam, ini nabi lokal misalnya begitu. Ya kan? Jadi pemerintahan Islam itu basicnya adalah berbasis kepada hukum Islam ya, yang landasannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, lalu ijma' sahabat dan qiyas itu setelah Nabi wafat ya. Ketika Nabi ada, mudah menghukumi ya kan? Mudah meminta hukum kepada beliau langsung. Sedangkan ketika beliau wafat, maka digantikan oleh khalifah. Nah, sistem khalifah ini banyak yang menyamakan dengan teokrasi, tapi berbeda. Sistem khilafah ini kelanjutan dari kepemimpinan Nabi. Karena Nabi itu nabi terakhir, ya penggantinya yang disebut khalifah itu tidak menduduki jabatan sefungsi dengan Nabi. Ya, khalifah itu apa? Ya, asal katanya kan khalafa ya, menggantikan. Ya kan? Ya, memang posisinya menggantikan Nabi dari sisi politik. Al-khilafatu ya riasatan amatan lil muslimin jami'an fid dunya li iqamati ahkami syar'i al-islami wa hamlid da'watil islamiyati ilal alam. Jadi khilafah itu adalah
riasatan ammatan, ya, kepemimpinan umum, ya, bagi seluruh kaum muslimin di dunia, ya, untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan mengembangkan dakwah ke seluruh penjuru dunia. Ya, jadi para sahabat itu adalah murid terbaik dari Nabi. Mudahnya ketika kita berislam itu kita mencontoh Nabi itu ada murid-muridnya yang sedemikian banyak yang memang mengahlikan diri dalam hal-hal yang spesifik. Yang ahli perang itu ada Khalid ibn Walid, jenderal yang tak terkalahkan, ya kan? Yang ahli dakwah ada Mus'ab bin Umair, ya. Yang ahli qiraat ada, yang ahli Quran ada Ibnu Abbas, ya kan? Yang ahli strategi ada, ya, Amr bin As, yang ahli dagang ada Utsman, ya. Lengkap itu sebagai contoh para sahabat lengkap, dari yang memang posisi yang tinggi sampai yang rendah. Ada sahabat yang memang bersahaja hidupnya sebagaimana orang kebanyakan, ya kan? Para sahabat yang ahli sufah itu ya tinggalnya di rumah-rumah semi permanen di samping masjid, ya kan? Ya, seperti itu contoh yang real bahwasanya kita bisa, ketika kita posisi orang biasa, ada contohnya para sahabat Nabi bagaimana hidupnya, seperti Julaibib, sahabat yang hitam, matanya juling, ya kan, tinggalnya di ahli sufah, tidur di masjid, tapi oleh Nabi dimuliakan, kan, ditawari anak seorang bangsawan Quraisy, ceritanya kan begitu. Jadi artinya tidak ada itu diskriminasi dalam Islam. Nabi menjodohkan dengan anak seorang bangsawan Quraisy meskipun ayahnya tidak setuju, akhirnya sang putri setuju, ya kan? Luar biasa. Maupun contoh para sahabat yang kaya yang kemudian mendermakan hartanya, menginfakkan hartanya untuk dakwah dan jihad. Abdurrahman bin Auf, Utsman tadi. Nah, itu contoh real bagaimana mudahnya kita mencari contoh. Kita mau meniru sistem pemerintahan ya gampang. Contohnya siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sistem yang mereka pakai, yang mereka terapkan, terbukukan di dalam fikih-fikih, di dalam kitab-kitab sirah. Jadi tidak perlu ngarang seperti Paus Gregorius I, ya kan, atau para filosof saat itu, Aquinas, Augustinus, Marilius, tidak perlu mengarang, ya kan, karena guidance-nya ada di dalam Al-Quran, prinsip-prinsipnya ada, detailnya ada di dalam fikih, ya kan. Bedanya banyak, ya begitulah. Teokrasi kemudian saat itu ya dalam secara pemikiran dikalahkan, dijatuhkan, digantikan lagi oleh demokrasi yang menurut orang Barat memang itu juga warisan dari nenek moyangnya, Yunani, Romawi. Sedangkan umat Islam ya ketika kekhilafahan terakhir diruntuhkan, kemudian mereka secara struktural ya dipaksa untuk berdemokrasi. Sebagian besar negeri kaum muslimin yang dulunya wilayah Utsmani maupun yang secara tidak langsung mengakui, seperti Nusantara ini, kesultanan di Sumatera maupun Jawa, Mataram itu menurut Gubernur Jogja, ya memang mengakui sebagai Utsmani itu sebagai induknya, meskipun secara langsung tidak bisa ke sini ya karena teknologi dan jauhnya tempat saat itu. Jadi jangan disamakan teokrasi Kristen, ya kan, dengan Islam. Itu dua hal yang berbeda, hasilnya juga berbeda. Teokrasi Kristen menghasilkan dark age, peradaban kegelapan di Eropa, bunuh-bunuhan, bantai-bantaian. Tapi peradaban Islam ya ketika diterapkan dengan benar, yang ada adalah peradaban yang memanusiakan manusia dengan syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.